Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi persamaan diferensial, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas jenis-jenis persamaan diferensial atau klasifikasi dari persamaan diferensial. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita dengan penyelesaian persamaan diferensial atau disingkat PPD. Penyelesaian persamaan diferensial atau PPD dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi tanpa turunan yang memenuhi persamaan diferensial tersebut. Pada dasarnya, PPD dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, penyelesaian umum persamaan diferensial atau disingkat PUPD. Yang kedua, penyelesaian partikulir persamaan diferensial atau disingkat PPD. Adapun definisi dari PUPD adalah penyelesaian persamaan diferensial yang memuat konstanta-konstanta sembarang. Jadi penyelesaiannya fungsinya mengandung konstanta. Biasanya disimbolkan dengan C. Sedangkan PPD adalah penyelesaian persamaan diferensial yang didapat dari PUPD jika konstanta-konstanta sembarangnya diisi nilai tertentu. Jadi PPD didapat dari PUPD yang konstantanya bernilai tertentu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Selesaikanlah persamaan diferensial berikut ini. D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan diferensial. Adapun penyelesaiannya sebagai berikut. D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 0. Kalau kita jabarkan, didapat D per dx dikali dy per dx sama dengan 0. Setelah itu kita kali silang, dx nya kita kali silang menjadi, nah kita kali silang di sini, D kali dy per dx sama dengan 0 dikali dx. Jadi dx nya kita pindah ke ruas kanan, dikali silang, D kali dy per dx sama dengan 0 dikali dx. Nah, untuk menghilangkan D dapat kita integral. Integral D kali dy per dx sama dengan integral 0 kali dx. Integral D kali dy per dx hasilnya adalah dy per dx. Sedangkan integral 0 kali dx hasilnya adalah 0 dikali x plus c. Jadi hasil dari integral adalah dy per dx sama dengan 0 dikali x plus c. Nah, di mana 0 dikali x itu hasilnya 0, sehingga tersisa c. Sehingga hasilnya dy per dx sama dengan c. Kalau kita jabarkan, akan dihasilkan d per dx kali y sama dengan c. Kita kali silang. Kita kali silang di sini.
D per dx kali y sama dengan c. Kita kali silang menjadi, kita pindah menjadi d dy sama dengan c dx. Dx nya kita pindah ke ruas kanan. Untuk menghilangkan d, kita integral. Integral dy sama dengan integral cx, sehingga hasilnya integral dy adalah y, integral c dx adalah c1x plus c atau cx plus c. Karena c nya ada 2, maka yang pertama diberi angka 1 dan yang kedua diberi angka 2. Y sama dengan c1x plus c2. Ini adalah hasil dari integral c dx. Hasil dari integral c dx itu adalah c1x plus c2. Nah, persamaan ini y sama dengan c1x plus c2 merupakan PUPD, penyelesaian umum persamaan diferensial. Dari diferensial d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 0, penyelesaian umumnya adalah y sama dengan c1x plus c2. Di mana c1 dan c2 adalah konstanta sembarang. Jadi C1 dan C2 adalah konstanta. Contoh yang kedua, pada setiap titik x, y dari suatu berkas kurva datar diketahui bahwa koefisien arah garis kurvanya adalah 2 kali absisnya. Tentukan kurva datar tersebut jika melalui titik 1,2. Nah, dari soal ini kita ketahui, ya, dari soal diketahui persamaan diferensialnya adalah dy per dx sama dengan 2x. Sehingga dy per dx sama dengan 2x. Kalau kita jabarkan menjadi d per dx kali y sama dengan 2x. Kita kali silang di sini, dikali silang, dx nya dipindah ke ruas kanan menjadi dy sama dengan 2x dx. Dy sama dengan 2x dx. Untuk menghilangkan d, kita integral. Integral dy sama dengan integral 2x dx. Hasil dari integral dy adalah y. Hasil dari integral dy adalah y. Hasil integral dari 2x dx adalah x kuadrat ditambah c. Hasil dari integral 2x dx adalah x kuadrat ditambah c. Nah, ini y sama dengan x kuadrat plus c disebut penyelesaian umum persamaan diferensial, PUPD. Pada soal telah diketahui bahwa kurva datar tersebut melalui titik 1,2. Melalui titik 1,2. Artinya x nya 1, y nya 2. Dari persamaan umum PUPD, y sama dengan x kuadrat plus c di sini. Y nya 2, x nya 1. Y nya 2, y nya 2, x nya 1. 2 sama dengan 1 kuadrat plus c. Sehingga diketahui c-nya sama dengan 1. Nah, dari persamaan umum PD, ya, PUPD, y sama dengan x kuadrat plus c,
C-nya sama dengan 1, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 1 disebut PPD, atau penyelesaian partikulir persamaan diferensial, di mana C-nya bernilai, ada nilainya, diberi nilai tertentu. Sedangkan kalau persamaan umum masih mengandung konstanta C. Sedangkan kalau penyelesaian partikulir, C-nya bernilai tertentu. Penyelesaian eksplisit dan penyelesaian implisit. Dari suatu persamaan diferensial f y x, y, dy per dx sampai d pangkat n y per dx pangkat n sama dengan 0. Nah, kalau ini adalah persamaan 1, maka suatu fungsi real f yang terdefinisi untuk semua x anggota I dan memiliki turunan sampai x ke n dan memiliki turunan sampai ke n untuk semua x anggota I disebut penyelesaian persamaan 1 jika memenuhi f x, fx, turunan pertama fx, turunan kedua fx sampai turunan ke nx sama dengan 0. Contoh, apakah fungsi eksplisit fx sama dengan x kuadrat merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial x kali y aksen sama dengan 2x untuk semua x. Y aksen itu adalah turunan, ya, dy per dx sama dengan dy per dx. Y aksen. Nah, apakah fungsi eksplisit fx sama dengan x kuadrat? Nah, apakah x kuadrat merupakan penyelesaiannya, ya, penyelesaian dari persamaan diferensial. Eksplisit itu terlihat, tampak, ya, yang tampak. Sehingga penyelesaiannya adalah fx sama dengan x kuadrat. Nah, fx sama dengan x kuadrat itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial x y aksen sama dengan 2y, atau x dy per dx sama dengan 2y. Penyelesaiannya, cara yang pertama, diketahui y sama dengan fx, ya, y sama dengan fx. Fx-nya sama dengan x kuadrat, y sama dengan x kuadrat. Nah, y sama dengan fx. Fx ini bisa diganti dengan y, ya. Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Kalau kita turunkan y-nya, y aksen diturunkan menjadi di sini 2y, 2x, ya, 2x. Sehingga y aksen sama dengan 2x. Nah, persamaan diferensialnya x y aksen sama dengan 2y. X dy per dx sama dengan 2y. Kalau kita substitusikan, x-nya x, y aksennya adalah 2x, 2y adalah y sama dengan fx, y-nya sama dengan x kuadrat, sehingga 2x kuadrat. Ya, di sini. Yang sini yang y aksen
sini y aksennya 2x, y-nya adalah x kuadrat. Kita substitusi. Sehingga kalau kita kali silang atau kalau kita kalikan ya, x kali 2x menjadi 2x kuadrat, 2 kali x kuadrat menjadi 2x kuadrat. Jadi sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri 2x kuadrat, ruas kanan 2x kuadrat. Jadi fungsi fx sama dengan x kuadrat merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial x y kuadrat sama dengan 2y untuk semua nilai x. Ini adalah cara pertama ya. Cara yang kedua, persamaan diferensialnya adalah y aksen sama dengan 2y, atau x y-nya ya, y aksennya dy per dx sama dengan 2y, y-nya tadi sama dengan fx ya. Tadi y-nya itu adalah fx, di sini fx ya sama dengan x kuadrat. Tadi y-nya adalah fx sama dengan x kuadrat, sehingga persamaannya menjadi x dy per dx sama dengan 2x kuadrat. Nah, ini adalah persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial, kita cari penyelesaiannya bagaimana. Penyelesaian dari persamaan diferensialnya bagaimana? Kita selesaikan persamaannya. X dy per dx sama 2x kuadrat, dx nya kita kali silang ya, kita kali silang menjadi x dy 2x kuadrat dx, kita kali silang ke sana. X nya kita pindah ke ruas kanan menjadi dy sama dengan 2x kuadrat per x dx. Untuk menghilangkan, nah kita selesaikan persamaannya. dy sama dengan 2x kuadrat per x dx. Kita caret di sini ya, dy sama dengan 2x dx. X nya bisa kita hilangkan ya. Di sini x ya, ini x kuadrat, tinggal x kuadrat dy sama 2x dx. D-nya bisa dihilangkan dengan integral. Integral dy sama dengan integral 2x dx supaya d-nya hilang. Integral dy sama dengan integral 2x dx. Integral dy hasilnya y, integral 2x dx hasilnya x kuadrat. Sehingga fx sama dengan x kuadrat. Nah, jadi solusi penyelesaian ya, dari persamaan diferensial x y kuadrat sama dengan 2x, penyelesaian persamaan diferensialnya adalah y sama dengan x kuadrat atau fx sama dengan x kuadrat. Jadi terbukti bahwa fungsi fx sama dengan x kuadrat merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial x y kuadrat sama dengan 2y untuk semua nilai x. Contoh yang kedua, apakah suatu fungsi implisit? Apakah suatu fungsi implisit yaitu fungsi di mana hubungan x ke y
tidak tampak dengan jelas, yang didefinisikan sebagai x kuadrat plus y kuadrat min 1 sama dengan 0, merupakan penyelesaian persamaan diferensial y aksen sama dengan min x pada min 1,1. Apakah persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 1 sama dengan 0 merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial y aksen sama dengan min 1 pada min 1,1. Y aksen sama dengan min x ya pada min 1,1. Penyelesaiannya, cara yang pertama, dari persamaan diferensial y aksen sama dengan min x, kalau kita cari solusinya, apakah sama dengan ini x kuadrat plus y kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, y aksen sama dengan min x, atau y dy per dx sama dengan min x. Kalau kita kali silang, y dy sama dengan min x dx, kita integral ya. Integral y dy sama dengan integral min x dx. Integral y dy sama setengah y kuadrat integral min x dx min setengah x kuadrat plus c, sehingga didapat kita setengahnya ya, kita pindah ke ruas kanan menjadi y kuadrat sama dengan min x kuadrat per setengah, karena ini ada setengah dicoret, bisa dicoret menjadi min x kuadrat plus c per setengah. Sehingga y kuadrat sama dengan min x kuadrat plus 2c. Pada min 1,1, y kuadrat sama dengan min x kuadrat plus 2c, y nya 1 kuadrat, x, y ya, y nya 1, x nya min 1 min 1 plus c. 1 min 1 kuadrat 1 min 1 plus 2c. 1 plus 1 sama dengan 2c, sehingga 2c sama dengan 2, sehingga c nya 1. Jadi penyelesaian persamaan diferensial y aksen sama dengan min x adalah y kuadrat sama dengan min x kuadrat plus 2c. Jika 2c sama dengan c sama dengan 1, maka y kuadrat sama dengan min x kuadrat plus 1. Jika kita pindah min x kuadrat ke ruas kiri menjadi x kuadrat plus y kuadrat min 1, min 1-nya kita pindah ke ruas kiri, plus 1-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi min 1 sama dengan 0, sehingga didapat persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 1 sama dengan 0, atau x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Yang persamaan ini merupakan persamaan lingkaran dengan jari-jari 1. Cara yang kedua, x kuadrat plus y kuadrat min 1 ini merupakan solusinya atau penyelesaiannya dari persamaan diferensial. Kita turunkan terhadap x atau dy per dx, maka turunannya x kuadrat menjadi 2x, y kuadrat 2y dy per dx, turunannya min 1 adalah min 0 sama dengan 0, sehingga 2x plus 2y dy per dx sama dengan 0, atau kita pindah 2x nya ke ruas kanan, 2y dy per dx, 2x nya kita pindah ke ruas kanan sama dengan min 2x,
2y kali dy per dx sama dengan min 2x. 2-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi y, dy per dx sama dengan min x. Sehingga y dy per dx adalah y aksen sama dengan min x. Ini merupakan persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial. Jadi fungsi implisit x kuadrat plus y kuadrat min 1 sama dengan 0 adalah penyelesaian persamaan diferensial y aksen sama dengan min x pada titik min 1,1. Karena kurva x kuadrat plus y kuadrat min 1 sama dengan 0 atau x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 adalah lingkaran yang berada pada min 1,1. Nah, ini adalah gambar lingkarannya. Persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Jadi fungsi implisitnya x kuadrat plus y kuadrat min 1 sama dengan 0 atau penyelesaian persamaan diferensial, fungsi penyelesaian persamaan diferensial ya, x kuadrat plus y kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, ini merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial y aksen sama dengan min x atau y dy per dx sama dengan min x. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.